belum, baru berapa bulan lah jadi cenayang. Udah gitu gue dimimpin laut kayak gini, ada deburan ombak, bul. Albert, kan kamu jadi cenayang, coba kamu mungkin datang ke pantainya Ibu Ratu kan. Kecelakaan apes, ditipu, terus tokonya dimakan orang, ya ntar adalah masalah-masalah gitu. Positif sih ya, tapi memang di kamar itu, di altar itu ya gue sering, kadang klien gue juga lihat kok itu ada yang naruh foto atau ada yang naruh apa gitu aneh-aneh. Ya, Sobat Semesta, balik lagi dengan gua Albert Tarot, Instagram gua Albert Leader. Ya, sekarang ya mumpung pas kalian di sini ya, kita di Sukabumi, ini namanya Pantai Karanghau, ya di Kabupaten Sukabumi. Ini ya orang bilangnya mungkin ya pantai laut selatan kayak gitu ya. Ya, gue sih pertama gimana kenal ibu sih ya, long short story ya, dulu kan gue jadi cenayang 2017 akhir ya, terus 2018 ya kurang lebih ya, baru berapa bulan lah jadi cenayang. Udah gitu gue dimimpin laut kayak gini, ada deburan ombak, bul. Ya mungkin kita kalau mimpi kan ya sehari ya udahlah bodo amat kan gitu kan, lewat. Hari kedua sama kayak gini teman-teman, gue ngelihat laut kayak gini, deburan ombak, terus lautnya ya kayak warna hijau-hijau gitu kan, biasanya laut biru ya. Kalau laut biru kan kita mikirnya ya apa itu di Bali atau di Pulau Seribu gitu kan, itu lautnya ada hijau-hijau. Udah gue tidur lagi, gue hirauin kayak mungkin 2 kali lah mungkin ya itu lucid dream, atau gue mimpi kembang tidur nggak jelas gitu kan. Ya, gue tidur lagi, gue sampai 3 hari itu mimpinya sama teman-teman. Jadi hari ketiga gue tidur, gue coba hirauin, muncul kayak gini lagi, ternyata ada satu vision sama suara kayak, Albert, kan kamu jadi cenayang, coba kamu mungkin datang ke pantainya Ibu Ratu kan. Udah gue coba datang, kan gue dulu pertama kan melukat, ngebersihin lah aura negatif. Ya mungkin kan belum pernah juga kan namanya melukat. Ya gue pertama kali kesini jadi cenayang ya, spiritual awakening awareness gue kebuka. Ya gue kesini ternyata wah, ambience-nya positif banget ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat videonya juga ya, kan dari energi berasa ya, kalau negatif sama positif itu kan energi kerasa. Oh ini walaupun dibilang positif tapi pas teman-teman lihat ini kayaknya negatif deh, apa pesugihan apa apaan kelihatan. Nanti mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya kayak gitu. Teman-teman kalau ditanya melukat itu apa dan kenapa melukat di sini, ya biasa kan orang melukat itu kan konotasinya kan buang aura negatif ya, ya buang aura sial ya, mungkin dia rezekinya seret, susah ya, kita bilangnya dikias lah gitu kan, kita nggak percaya. Terus ya mungkin dia selama setahun nih sial mulu, contohnya udah kecelakaan apes, ditipu, terus tokonya dimakan orang, ya ntar adalah masalah-masalah gitu kan, banyak. Ntar misalnya saudaranya atau keluarganya sakit, meninggal beruntun gitu, kayak oh kenapa sih, ada kan klien datang ke gue, kenapa sih gue sial mulu? Oh lu mungkin diinin orang bisa, dikirimin orang bisa, atau ya memang dari show tanggal lahir lu tuh ciong gitu loh, jadi kita bilangnya apa ya, bertabrakan, clash gitu lah. Nah itu melukat, kalau orang Bali bilangnya ngeruat lah kan, kayak ke pura, ke Tirtamana kayak gitu ya. Kalau gua ya mungkin karena lebih dekat ke sini ya, dan juga gua ada connection dengan Ibu Ratu Selatan, jadi gua biasanya gua ajak nih ke Ibu Ratu melukat, ngebersihin. Atau kalau misalnya ada case yang berat kayak wah ini kayaknya santetnya berat nih, gua nggak bisa tanganin atau clearin dengan tangan gua sendiri, gua biasanya tawarin mau nggak sekalian melukat ke sini, tapi gue kasih option dulu, nggak yang langsung ke kliennya gue bilang ini kayak ayam dipotong yang harus melukat ke sini, yang enggak juga. Gue coba kalau emang nggak bisa mau ke sini enggak, kayak gitu. Itu namanya melukat, dibantu dengan Ibu Ratu di Karanghau, seperti itu teman-teman.
oke teman-teman, kalau kan ada ya di Karanghau ini ada ruangan Ibu Ratu lah kita bilang kan. Nah kalau bilang ruangan Ibu Ratu ya jujur ya gue memang sering ke sana juga, ke kamar ibu ya. Kalau anggapan orang itu positif atau negatif ya, kalau gue datang sih dengan tujuannya juga kita kan jelas gitu kan, mau mengobati, mau ngeruat, mau ngelukat orang dari aura sial, itu gue positif sih ya. Tapi memang di kamar itu, di altar itu ya gue sering, kadang klien gue juga lihat kok itu ada yang naruh foto atau ada yang naruh apa gitu aneh-aneh. Nah itu mungkin gue bilang ya itu orang lain urusannya, mungkin dia anggapannya oh ini bisa gue pelet nih, gue taruh aja fotonya kayak gitu yang tadi gue bilang, atau fotonya nih buat disantet, dijahatin kayak gitu. Kalau gue sih positif ya, dan gue mungkin kalau orang yang doanya negatif ya mungkin setahu gue bukan Ibu Ratu yang jawab, karena namanya sosok Bunda Ratu kan baik gitu loh, bukan yang oh gue jahatin lu kayak gitu, nggak bakal sih. Kalau orang yang bawanya Ibu Ratu pasti bijak, baik, sopan kayak gitu, bukan yang arogan, sombong, belagu, tantang sini itu menurut gue bukan ya. Mungkin dari tim jin yang lain yang jawab, karena kan ya memang penguasa di sini Ibu Ratu Selatan, tapi kan ada yang singgahan jin dari pulau mana, dari gunung mana, itu mendengar doa yang negatif ya mungkin dijawab juga. Jadi orang mikirnya konotasinya oh Bunda Ratu tuh negatif, bisa pesugihan, bisa pelet, bisa nyantet kayak gitu. Dan mungkin kalau menurut gua, karena kan gua yang ngelakuin doa-doa di sini ya, gua juga nggak bilang asal habis blessing sekali doa besok toko lu langsung rame, yang enggak juga kayak gitu ya. Mungkin berproses dengan habis doa nih terus ya feng shui-nya dibenerin. Nah mungkin berasa tuh yang tadinya omset gue tadinya sebelum ada lu cuman gope nih, sejak ada lu jadi 1 juta kayak gitu ya. Seperti itu sih prosesnya teman-teman gitu. Ya sahabat semesta, kalau pendapat gue sih tentang Ibu Ratu ya, namanya juga Ibu Ratu yang nggak kelihatan kan, udah sosoknya udah astral kan, bukan yang kayak kita fisik manusia. Sebenarnya sosoknya baik sih, keibuan yang kurang lebih kalau dilihat dengan mata kasar manusia ya kurang lebih sekitar umur 40-an, 45-an lah. Ya sosok bunda yang selayaknya bunda yang bijak gitu loh, yang mama-mama yang bijak gitu, itu sih. Nah kalau konotasinya sih ya yang tadi gue bilang ya, mungkin dari tempat kan ambience kelihatan ya teman-teman. Dari ambience kayak misalnya lu masuk ke gua-gua nih atau ke petilasan, ke pemakaman, rasanya negatif, bentrok, nggak enak. Nah itu kan negatif. Kalau ini kan dari teman-teman yang menilai sendiri juga ya. Kalau menurut gue sih positif, karena ambience-nya juga nge-recharge kan, buat tenang, self healing juga bagus kayak gitu. Nah kalau orang bilangnya negatif karena ya mungkin ya gue nggak mau menuduh ya, satu lain hal di beberapa sudut di Sukabumi juga tempatnya mungkin ada praktik-praktik perdukunan yang nawarin kayak oh ini ambil pasirnya, oh ambil ini air lautnya lu minum, ya sakit perut lah teman-teman kalau air laut diminum kan gitu ya. Mungkin itu jadi penilaian orang jadi negatif tentang tempat Laut Selatan ini gitu teman-teman. Jadi gue juga pernah ya waktu awal-awal, terus ya namanya kita kan awal-awal jadi cenayang, bawa ke klien ditawarin oh ini habis melukat kan ada orang ya, orang pinter lah kita bilang, bapak-bapak ambil aja pasirnya, dibawa pulang ditaburin, ya kita nggak mau sih kayak gitu. Teman-teman, kalau kenapa banyak orang beranggapan negatif nih tentang Ibu Ratu, ya mungkin yang tadi gue bilang, satu karena dari ada praktik perdukunan ya di beberapa spot-spot gitu ada orang buka praktik dukun ya. Misalnya nih contoh, dia dijanjiin kekayaan, dijanjiin pelet, oh pasangan nempel, asal lu buang fotonya, lu tempelin buang di Laut Selatan, itu bakal nempel tuh ya. Itu jadinya konotasinya negatif gitu. Nah buat gue positif sih, karena gue menggunakan sarana ini juga ya kayak tadi ya, contoh untuk case berat atau misalnya lu mau melukat, mau meruat gitu kan, meruat diri, buang sial, gua ajak ke sini. Kalau untuk yang kayak layani Pak Albert ini tolong direkatkan gimana, itu ya boleh silahkan cari sendiri aja. Atau misalnya
oh gue sakit hati nih, lu bisa nggak kesini terus kerjain gitu, dibikin atau dikirim penyakit apa gitu, itu nggak bisa. Terus sih ya mungkin jadi depan orang, oh Laut Selatan nih negatif, kenapa? Ya itu yang tadi, karena bisa buat nyakitin orang, buat pelet juga. Mungkin bukan oknumnya gitu ya, tapi bukan oknum ibu ratunya, tapi ada apa ya kita bilangnya, ada dukun-dukun yang nakal kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita bilang kayak bukan agamanya yang salah, tapi orangnya gitu, pribadinya, seperti itu sih. Mungkin itu aja. Sekian teman-teman penjelasan singkat gue dari Albert Tarot. Mungkin mau konsul bisa ke Albert Reader Instagram. Thank you for watching.